Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berjudul Bersaksi, Tujuan Karunia Rohani. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Apakah tujuan dari karunia rohani itu? Oleh karena tujuan gereja adalah untuk mengabarkan kabar keselamatan, maka karunia rohani yang kita terima dari Roh Suci mempunyai tujuan yang sangat penting, yaitu untuk bersaksi mengenai kebaikan Tuhan kepada orang lain. Umat percaya menerima pemberian yang beraneka ragam ini. Semuanya menunjukkan bahwa setiap individu harus melakukan pekerjaan masing-masing sesuai dengan karunia rohani tersebut. Oleh karena itu, setiap orang percaya haruslah sanggup bersaksi atas imannya, membagikan kepercayaannya melalui kehidupannya. Jadi jelaslah tujuan setiap orang menerima karunia rohani, tidak peduli apakah karunia rohaninya, namun semuanya diberikan hanya dengan satu maksud, yaitu agar kita dapat bersaksi mengenai Yesus. Apakah yang terjadi bila kita gagal dalam menggunakan karunia-karunia rohani tersebut? Orang-orang percaya yang menolak dalam menggunakan karunia-karunia rohaninya bukan saja membuat pemberian itu merana, tetapi juga membuat hidup kekal mereka jadi terancam akan bahaya. Dengan penuh kasih sayang, dalam Matius 25 ayat 26 sampai 30 menyatakan Yesus mengingatkan bahwa hamba yang tidak menggunakan talentanya adalah seorang hamba yang jahat dan malas, yang akan kehilangan hidup yang kekal. Hamba yang tidak setia itu dengan sukarela mengakui bahwa kegagalannya adalah disebabkan faktor kesengajaannya yang telah direncanakan terlebih dahulu. Maka tentu saja hamba tersebut bertanggung jawab atas kegagalannya itu. Pada masa penghukuman besar kelak yang terakhir, orang yang ikut-ikutan, orang yang menghindari tugasnya akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang jahat oleh hakim agung itu. Sebab itu, marilah kita menunjukkan kesetiaan kita dalam bersaksi kepada orang lain mengenai Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita harus senantiasa ingat bahwa sebab kasih karunia-Nya sajalah kita mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu, kasih karunia itu juga harus dibagikan kepada semua orang. Kiranya itu akan menjadi pengalaman kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.